Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan Tentang tata cara pemanggilan, pemeriksaan, penjatuhan penyampaian keputusan hukuman disiplin PNS, upaya administrasi, dan tenggang waktu. Kelompok kami terdiri dari 5 anggota, yaitu saya Nurdela sebagai pemateri 1, saya Nurul Pia sebagai pemateri kedua, saya Rizka Lubtasari sebagai pemateri ketiga, saya Ulay Nabila sebagai pemateri keempat, dan saya Yuni Ramawati sebagai pemateri terakhir. Pertama, pemanggilan yang terdiri dari pasal 23. Pemanggilan secara tertulis, PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan. Yang kedua, pemanggilan secara tertulis dilaksanakan 7 hari sebelum pemeriksaan. Pemanggilan kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan paling lambat 7 hari sebelum tanggal pemeriksaan. Yang ketiga, apabila pelanggar tidak hadir pada waktu pemeriksaan, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 hari sejak pemeriksaan pertama. Apabila pada tanggal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 hari. Kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan dipaksa pada pemanggilan pertama. Memperhatikan waktu untuk menentukan tanggal pemeriksaan dalam surat pemanggilan. Apabila tanggal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 3, PNS yang bersangkutan tidak hadir juga, maka pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat buku dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan. Memberikan sanksi apabila pelanggar tidak hadir dalam 2 kali pemanggilan. Selanjutnya, pemeriksaan yang terdiri dari pasal 24, 25, dan 26. Pasal 24 melakukan pemeriksaan kepada pelanggar sebelum dijatuhi hukuman. Sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin, setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin. Yang kedua, pemeriksaan dilakukan secara tertutup. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan. Yang ketiga, petugas pemeriksaan ada 2, yaitu atasan langsung dan pejabat yang lebih tinggi. Apabila menurut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tersebut merupakan kewenangan atasan langsung yang bersangkutan, maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan hukuman disiplin. Pejabat yang lebih tinggi, maka atasan langsung tersebut wajib melaporkan secara hierarki disertai berita acara pemeriksaan. Pasal 25. Khusus untuk pelanggar disiplin dapat dibentuk tim pemeriksaan. Khusus untuk pelanggar disiplin yang ancaman hukumannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 3 dan ayat 4 dapat dibentuk tim pemeriksa. Yang kedua, tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yang dibentuk. Yang ketiga, tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibentuk oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk. Pasal 26, apabila diperlukan atasan langsung, tim pemeriksa atau pejabat yang berwenang menghukum dapat meminta keterangan dari orang lain. Yang selanjutnya masih tentang pemeriksaan. Saya akan membahas pasal 27 dan pasal 28. Pasal 27 ayat 1. Pelanggar kemungkinan akan dijatuhi hukuman berat, dibebaskan sementara dari tugas jabatannya. Untuk memperlancar proses pemeriksaan, PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi hukuman tingkat berat akan dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung
sejak yang bersangkutan diperiksa. Yang kedua, pembebasan sementara dari jabatannya berlaku sampai ditetapkannya keputusan hukuman disiplin. Jadi, bagi PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, pembebasan sementaranya itu hanya berlaku hingga keputusan hukuman ditetapkan. Yang ketiga, pembebasan sementara dari jabatannya tetap diberikan hak kepegawaiannya. Bagi PNS yang melakukan pelanggaran disiplin akan tetap bekerja dan diberikan hak-hak kepegawaiannya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, pembebasan sementara dari jabatannya dapat dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi. Jadi, apabila atasan langsung dari PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin tidak ada atau terjadi kekosongan, maka pejabat yang lebih tinggi dapat memberikan pembebasan sementara. Pasal 28 Ayat 1. Berita acara pemeriksaan harus ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan PNS yang diperiksa. Mengapa harus dilakukan demikian? Karena apabila ada terjadi kesalahan dalam berita acara pemeriksaan tersebut yang tidak sesuai dengan ucapan PNS yang diperiksa, maka tim pemeriksa berkewajiban untuk memperbaikinya. Yang kedua, PNS yang tidak bersedia menandatangani tetap dijatuhi hukuman disiplin. Bagi PNS yang tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan akan tetap dijatuhi hukuman disiplin. Syaratnya, tim pemeriksa akan memberikan keterangan bahwa PNS tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan. Yang ketiga atau ayat 3, PNS yang diperiksa berhak mendapat fotokopi berita acara pemeriksaan. Setelah diperiksa, PNS yang melakukan pelanggaran berhak mendapatkan fotokopi dari berita acara pemeriksaan. Untuk selanjutnya penjatuhan hukuman yang terdiri dari pasal 29 dan pasal 30. Poin pertama, berdasarkan hasil pemeriksaan, pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin. Jadi apabila PNS sudah diperiksa dan sudah ada hasil pemeriksaannya, maka pejabat yang berwenang wajib menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melanggar pelanggaran disiplin. Poin yang kedua, dalam keputusan hukuman disiplin harus disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan. Jadi, pejabat yang berwenang yang sudah mengambil keputusan hukuman disiplin harus menyebutkan pelanggaran apa saja yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan. Untuk selanjutnya pasal 30. Poin pertama, PNS yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa pelanggaran disiplin, terhadapnya hanya dapat dijatuhi satu jenis hukuman disiplin yang terberat setelah mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan. Poin kedua, PNS yang pernah dijatuhi hukuman disiplin kemudian melakukan pelanggaran disiplin yang sifatnya sama, padanya dijatuhi jenis hukuman disiplin yang lebih berat dari hukuman disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan. Jadi PNS yang dulunya pernah dijatuhi hukuman disiplin, kemudian PNS tersebut melakukan pelanggaran disiplin yang sifatnya sama, maka kepadanya dijatuhi jenis hukuman disiplin yang lebih berat dari hukuman disiplin yang terakhir pernah dijatuhkan kepadanya. Poin yang ketiga, PNS tidak dapat dijatuhi hukuman disiplin 2 kali atau lebih untuk satu pelanggaran disiplin. Poin selanjutnya, dalam hal PNS yang dipekerjakan di lingkungannya dijatuhi hukuman disiplin yang bukan kewenangannya, pimpinan instansi mengusulkan penjatuhan hukuman kepada pejabat pembina kepegawaian disertai berita acara pemeriksaan. Serta selanjutnya yaitu penyampaian keputusan hukuman pasal 31. Yang pertama, setiap penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menghukum. Yang kedua, keputusan disampaikan
secara tertutup oleh pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk kepada PNS yang bersangkutan serta tembusan disampaikan kepada pejabat instansi yang terkait. Yang ketiga yaitu penyampaian keputusan hukuman disiplin dilakukan paling lambat 14 hari sejak keputusan ditetapkan. Yang keempat, dalam hal PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan disiplin, keputusan dikirim kepada yang bersangkutan. Serta selanjutnya yaitu upaya administratif. Berdasarkan pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS, bahwa upaya administratif terdiri dari keberatan dan banding administratif. Keberatan adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum. Banding administratif adalah upaya administrasi yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman yang diberikan. Hukuman disiplin tersebut berupa pemberhentian dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat, sebagai PNS yang dijatuhi oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian. Yang selanjutnya adalah upaya administrasi yang tidak dapat diajukan. Yang pertama, hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Presiden. Jadi setiap hukuman yang dijatuhkan oleh Presiden, maka hukuman itu tidak dapat diajukan upaya administrasinya. Dan yang kedua adalah hukuman disiplin yang diajukan oleh pejabat pembina kepegawaian, yaitu yang pertama, teguran lisan, yang kedua, teguran tertulis, yang ketiga, pernyataan tidak puas secara tertulis, yang keempat, penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun, yang kelima, penundaan kenaikan pangkat berkala selama 1 tahun, yang keenam, penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun. Yang ketujuh, penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun. Yang kedelapan, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah. Dan yang terakhir adalah pembebasan dari jabatannya. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.